everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Pebola voli putri, Incheon Heungkuk Live Pink Speeders, Kim Yeon-keung, yang menantang gelar juara terakhirnya pada laga ketiga final Liga Voli Korea di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Jumat, 4 April 2025. Idola Megawati Hangestri Pertiwi itu masih aktif sebagai pengubah permainan yang dapat memengaruhi tata letak permainan. Setelah memutuskan bahwa ia tidak akan kembali ke Incheon lagi, dan menjadikan pertandingan kedua terakhir sebagai pertandingan kandang terakhirnya, ia sekarang bertekad untuk menyelesaikan pertandingan di Daejeon. Pemain berusia 37 tahun itu mengincar kemenangannya yang ketiga berturut-turut kontra Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Pink Speeder saat ini telah memenangkan 2 pertandingan dalam seri tersebut dan berada di atas angin, dapat mengambil alih tahta kejuaraan hanya dengan 1 kemenangan lagi. Pada pertandingan kandang kedua sehari sebelumnya, ia berhasil bangkit dengan gemilang setelah bermain 5 set. Pink Speeders yang hampir kalah setelah kalah pada set pertama dan kedua, berhasil menyapu bersih set-set yang tersisa dengan bantuan pemain andalannya Kim yang bangkit di akhir pertandingan dan selangkah lebih dekat untuk memenangkan kejuaraan. Kunci pertandingan adalah daya tembak Kim Yeon-keung yang berubah drastis pada laga kedua pertandingan. Sementara itu, persentase keberhasilan serangan Kim yang hanya 18,18% pada set pertama dan kedua, meningkat menjadi 41,18% pada set ketiga. Dia kemudian mencatatkan angka yang sangat tinggi yaitu 75% pada set keempat. Pada set kelima terakhir, ia tampil sebagai pemain tunggal dengan mencetak 6 poin dan persentase keberhasilan serangan sebesar 66,67% sendirian. Setelah pertandingan, manajer kedua tim memuji penampilan Kim Yeon-keung pada set kelima. Setelah kembalinya Kim Yeon-keung, dia menunjukkan titik dan sudut pukulan terbaik dalam 3 tahun saya mengamatinya, kata pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin dilansir dari KMIP. Jeng Hoyang dan Megawati mengikutinya dengan blok 2 orang, tetapi terlalu banyak yang harus ditangkap. Akan sulit untuk menang tanpa Kim Yeon-keung, aku pelatih Pink Speeders, Marcelo Abbondanza. Kim menemukan alasannya dalam tingkat penguasaan bola. Pada awal permainan saya hanya memiliki sekitar 5 serangan untuk dilakukan. Wajar saja jika saya tidak bisa mencetak angka, aku Kim. Dimulai dengan set ketiga, pelatih memerintahkan setter untuk memiliki tingkat penguasaan bola yang lebih tinggi. Faktanya, tingkat penguasaan bola serangan Kim hanya 9,68% dan 29,63% di set pertama dan kedua. Dimulai dengan set ketiga, yang meletakkan dasar untuk comeback, tingkat penguasaan bola meningkat secara signifikan menjadi 42,5%, dan dipertahankan di 45% di set kelima. Kim berencana untuk mengerahkan segenap kemampuannya di pertandingan ketiga, yang bisa jadi merupakan pertandingan terakhirnya sebagai pemain aktif. Saya merasakan nyeri di bahu dan lutut saya, tetapi saat ini, semua orang bermain dengan cedera tingkat ini, jadi tidak apa-apa, aku Kim. Saya pasti akan menyelesaikan pertandingan di pertandingan ketiga. Pink Speeders menghadapi babak final dengan kondisi kebugaran tim lebih baik karena lolos langsung. Di sisi lain, Red Sparks harus melalui babak playoff lebih dulu dan menjalani 3 pertandingan dalam waktu 7 hari dengan Suwon Hyundai EC Hillstatte. Ditambah 2 laga sebelumnya, pasukan Red Force sudah bertanding sebanyak 5 kali dalam waktu 9 hari. Keberhasilan Red Sparks lolos ke final dalam 13 tahun sebenarnya sudah menjadi keajaiban karena tumbangnya para pemain andalan. Vanja Bukilic, outside hitter, dan Park Eun-jin, middle blocker, menderita karena cedera pergelangan kaki pada putaran terakhir musim reguler. Bukilic bahkan diragukan bisa tampil pada babak playoff karena mengalami robek ligamen tetapi dapat kembali sejak awal kompetisi musim semi meski dengan berhati-hati. Pada babak playoff hingga final, giliran Yeom Hyeseon, setter, dan Nohran, libero, yang harus menepi sementara untuk kembali sambil menahan rasa sakit demi satu mimpi yaitu juara.
Daejeon Jungkwanjang Red Sparks nyaris meraih kemenangan atas Incheon Heungkuk Live Pink Speeders pada leg kedua final Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Apes, keunggulan nyaman di set ketiga hilang akibat error dan hilang fokus. Tekad Jungkwanjang Red Sparks membalaskan dendam dari leg pertama nyaris saja terjadi saat pertandingan di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan tampil brilian setidaknya sampai paruh pertama dari set ketiga. Memenangi set pertama yang diakhiri protes keras pelatih Pink Speeders hingga Kim Yeon-keung dan set kedua, Red Sparks diambang kemenangan setelah unggul 21-18 di set ketiga. Kembalinya Nohran selaku libero utama sangat berdampak signifikan dalam penerimaan tim asuhan Ko Hae-jin. Sayangnya, saat kemenangan sudah di depan mata, Red Sparks justru terkejar, tertikung, dan berakhir kalah dalam laga 5 set dengan skor 2-3, 25-23, 25-18, 22-25, Desember 25, Desember 15. Set pertama langsung berjalan sengit dengan margin skor kedua tim hanya berjarak 1 angka. Red Sparks tertinggal 7-8 pada technical timeout yang pertama. Namun, memasuki pertengahan set, tim tamu bangkit secara perlahan dan membalikkan situasi dengan unggul 10-9. Kejar-kejaran angka terus terjadi hingga 14-14 sampai 14-18. Di momen itulah, servis dan dik dari Megawati membawa dampak besar. Dik dari pebola voli asal Jember, Jawa Timur itu menghasilkan direct ball yang tak terduga ke arah pertahanan Pink Speeders dan gagal dijangkau pasukan Marcelo Abodanza. Berikutnya, servis Aceh Mega sukses menambah angka. Di saat bersamaan, blocking Anyerim juga berhasil meredam serangan Pink Speeders hingga Red Sparks berbalik unggul 19-18. Sementara itu, memasuki poin krusial, error dilakukan Vanja Bukilit yang menyebabkan poin bagi Pink Speeders. Tandem Mega langsung membayarnya dengan tuntas pada rally berikutnya. Penerimaan Mega dan kawan-kawan mulai terus membaik hingga meraih set point 24-23. Dalam kedudukan tersebut, terjadi insiden yang memicu debat antara perangkat pertandingan dan pelatih Abodanza bersama Kim Yeon-keung. Penyebabnya karena umpan dari Lee Go-eun dianggap fault karena overnet. Abodanza dan Kim terlihat paling lantang memprotes keputusan tersebut. Pink Speeders kemudian membalas dengan mengajukan review net touch. Tetapi tak ada kesalahan yang dilakukan Red Sparks. Set pertama menjadi milik Mega dan kawan-kawan. Dengan skor 25-23. Memasuki set kedua, Red Sparks melakukan comeback yang luar biasa. Dari tertinggal 5-8 hingga Agustus 11, mereka justru sukses membalikkan keadaan. Servis Mega kembali membuahkan Aceh diiringi penampilan dua middle blocker utama Red Sparks, Jung Hoyang dan Park Eun-jin, yang brilian. Jung melancarkan single blocking dalam menghalau spike tajam Tutku Burcu USGen, sementara Park juga menyumbang Aceh. Red Sparks memimpin 16-14-18-14, hingga membuat Abodanza terlihat kesal. Di sisi lain, Pink Speeders meminta timeout tapi Abodanza menyingkir dan membiarkan tim asuhannya berdiskusi sendiri dengan Kim Yeon-keung sebagai pemimpin. Red Sparks makin kesetanan hingga unggul 20-15 dan membuat Abodanza terlihat melepas set kedua dengan mengganti Tutku USGen dan Lee Go-eun. Spike tajam Mega berhasil menutup set kedua dengan skor 25-18. Pada set ketiga, penampilan Red Sparks masih sama kuat hingga berhasil terus memepet skor. Pertahanan Mega sukses menjaga momentum hingga berkali-kali spike Kim Yeon-keung selalu terpatahkan. Red Sparks memimpin 21-19. Sayangnya, keunggulan itu seketika sirna saat Red Sparks mulai keteteran dengan servis Kim Yeon-keung hingga beberapa kali melakukan error. Set ketiga luput dengan skor 22-25. Pada set keempat Red Sparks kalah start 1-4 hingga Agustus 18. Banyak kesalahan sendiri dilakukan, khususnya Bukilit yang penampilannya mendadak melempem. Pemain asal Serbia itu mulai goyah setelah spike-nya sering dimentahkan Pink Speeders atau melebar. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menerima kekalahan pada laga pertama babak final Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025.
Red Sparks dibuat tak berkutik saat bertandang ke markas Incheon Heungkuk Live Pink Speeders untuk mengawali perjuangan di final Liga Voli Korea. Tampil tidak dengan kekuatan terbaiknya, skuad Red Force beberapa kali kehilangan momentum setelah memimpin skor hingga akhirnya mengalami kebuntuan. Kekalahan dialami Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan dengan skor 0-3, 21-25, 22-25, 19-25, pada laga yang digelar di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Senin, 31 Maret 2025. Red Sparks berhasil mencetak poin pembuka setelah blok yang sangat baik oleh Vanja Bukilic dalam mengantisipasi bola quick dari lawan. Tim tamu unggul hingga skor 4-2. Megawati mencetak poin pertamanya setelah melepaskan serangan yang tidak terlalu keras tetapi terarah ke garis belakang Pink Speeders. Pink Speeders segera merespons dengan membalas 3 angka beruntun untuk membalikkan keadaan hingga memimpin 2 angka sampai technical timeout yang pertama. Respons cepat ditunjukkan anak asuh Ko Hye-jin setelah menyamakan skor pada 9-9 lewat spike dari Megawati. Red Sparks bahkan mampu berbalik memimpin pada 13-12 lewat serangan dari Bukilic. Megawati mencetak servis AC untuk memperlebar skor menjadi 14-12. Namun, Pink Speeders mampu menyamakan skor pada 15-15 karena receive yang kurang baik dari sang libero, Choi Hyo-seo. Sementara itu, Red Sparks tampil tanpa libero utamanya, Nohran, yang mengalami cedera. Posisi No diganti Park Hye-min yang kembali digeser dari posisi asli sebagai outside hitter. Spike keras Bukilic membawa keunggulan lagi bagi Red Sparks pada technical timeout yang kedua. Sayangnya, Red Sparks justru harus tertinggal lagi pada skor 17-20 karena beberapa kali receive atau penerimaan bola pertama yang kurang sempurna. Lagi-lagi penerimaan bola yang bermasalah, Pink Speeders mencetak set point pada skor 24-20 berkat AC dari setter, Lee Go-eun. Red Sparks hanya mampu membalas 1 poin hingga error service dari Megawati menyudahi set pertama. Pada set kedua, Red Sparks berupaya tampil lebih solid hingga berhasil unggul 7-4. Megawati bahkan berhasil mencetak block point dengan menghalau serangan Tutku Burcu. Error service dari pemain Pink Speeders membuat Megawati dan kawan-kawan unggul 3 angka pada technical timeout. Megawati dan kawan-kawan menunjukkan intensitas yang tinggi hingga terus memimpin sampai skor 12-9 dan masih bertahan pada 18-16. Namun, mimpi buruk terjadi saat Choi Hyo-seo terus menjadi sasaran servis pemain Pink Speeders. Pergantian libero ke Park Hye-min juga belum sesuai yang diharapkan setelah AC berlanjut dari pemain Pink Speeders, Choi Eun-ji. Red Sparks makin kehilangan arah setelah 2 libero yang tampil bergantian tak mampu menahan tekanan-tekanan dari servis yang dilancarkan lawan. Pink Speeders akhirnya dengan luar biasa merebut set kedua dengan kemenangan walau sempat tertinggal sampai pertengahan laga. Memasuki set ketiga, Red Sparks untuk ketiga kalinya membuka laga dengan keunggulan lebih dulu. Di sisi lain, Red Sparks harus menelan kekalahan pahit di partai pertama final V-League 2024-2025. Tim asuhan Ko Hye-jin kalah 0-3, 21-25, 22-25, 19-25 dari Heungkuk Life Insurance dalam laga yang digelar di Samsan World Gymnasium. Namun pelatih Ko menegaskan bahwa Red Sparks belum habis. Dalam konferensi pers, ia menyebut timnya kelelahan setelah melalui babak playoff hingga laga ketiga hanya 2 hari sebelumnya. Tapi ia juga tak ingin mencari-cari alasan. Sejujurnya, saya enggan menyebut ini sebagai alasan. Tapi saya harus akui, pemain kami terlihat kelelahan. Wajah dan gerakan mereka menunjukkan dampak dari jadwal yang padat, ujar Ko. Kehilangan libero utama Nohran karena cedera masih menjadi persoalan besar. Red Sparks mencoba formasi double libero dengan Park Hye-min dan Choi Hyo-seo, namun keduanya kesulitan menahan tekanan dari servis keras pemain Heungkuk. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menjaga peluang sebisa mungkin untuk bangkit dari kekalahan pada laga kedua playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, termasuk dengan kondisi sang kapten yang cedera. Setelah tampil dengan skuad penuh dalam kemenangan penting pada laga pertama, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kehilangan pemain penting pada laga kedua.
Hasilnya, Red Sparks tidak dapat berbicara banyak. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Gantian dipermalukan Suwon Hyundai EC Hillstate dengan kekalahan 0-3 di kandang pada Kamis, 27 Maret 2025, di Daejeon, Korea Selatan. Absennya Yeom Hyeseon karena cedera lutut menjadi alasannya.